Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk hari ini kalian semakin semangat lagi belajarnya. Baiklah anak-anak, Bu Ira ingatkan kembali bahwa di materi sistem reproduksi pada manusia sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai proses pembelahan sel, organ reproduksi laki-laki dan perempuan, dan juga spermatogenesis dan oogenesis. Untuk pertemuan kedua di materi sistem reproduksi pada manusia ini, kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan siklus menstruasi. Sebelum Bu Ira lanjutkan, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu menstruasi? Nah, baiklah anak-anak. Bu Ira akan menjelaskan berikut ini. Tetap semangat. Pengertian menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vagina. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Biar kalian lebih paham, Bu Ira akan menayangkan berikut ini. Kalian harus siap. Proses dan siklus menstruasi yang tentunya hanya terjadi pada perempuan. Apa itu menstruasi? Tadi Bu Ira sudah mengatakan bahwa menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Siklus rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari, yang bersiklus pendek 21 hari, sedangkan yang bersiklus panjang sampai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotamulus yang ada di otak, kemudian hipofisis dan juga ovarium. Nah, sebetulnya anak-anak ada 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama fase menstruasi. Kalian lihat, pada fase menstruasi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Pendarahan melalui vagina ya anak-anak. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari, ada yang mungkin sampai 1 minggu. Yang kedua, fase praovulasi, disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotamulus yang ada di otak akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi hormon FSH ini akan memacu pematakan folikel atau calon sel telur dan merangsang folikel untuk mematangkan sel telur. Yang ketiga anak-anak, fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotamulus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon luteinizing hormone atau LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Ovulasi yaitu lepasnya sel telur dari ovarium. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Folikel degraft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Nah, bisa kalian lihat di situ anak-anak, jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi ini sebetulnya anak-anak bisa berlangsung
kurang lebih ada yang 3-1 minggu. Nah, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melihat dan juga mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ira. Sekarang Bu Ira minta kalian menuliskan soal yang ada di tayangan tersebut di buku tulis beserta jawabannya. Di situ anak-anak Bu Ira hanya memberikan satu soal saja, yaitu jelaskan secara singkat siklus menstruasi pada perempuan. Sekali lagi, silakan kalian salin soal tersebut dan kemudian jawabannya di buku tulis kalian. Bu Ira ucapkan selamat mengerjakan. Katakan pada kalian, I love you tugas, biar kalian lebih bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.